Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Novianci Duadeta, NIM 1811346062. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Dalam video yang saya buat ini, saya buat berdasarkan pengalaman iman saya dan berdasarkan refleksi pribadi saya. Kemudian video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kristologi Dasar. Selamat menyaksikan. Saya pernah mengadakan ziarah ke Gua Maria Perantara Wahyu Tritis atau biasa dikenal Gua Maria Tritis di Dusun Bulu, Desa Kiring, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya jauh dari pemukiman penduduk dan bagi pengunjung yang hendak ke Gua Maria Tritis harus menempuh perjalanan kurang lebih 500 meter atau sekitar 20 menit dari tempat parkir. Ketika kita memasuki daerah tersebut, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah, terutama ketika kita mendekati gua. Di situ banyak pohon-pohon yang ribun, kemudian memberi kesan sejuk, tenang, kemudian ada rasa damai. Jadi kita tuh seperti sudah dipersiapkan hati kita dari luar, sehingga ketika kita masuk ke dalam, kita sudah benar-benar tenang dan diliputi rasa takjub, rasa sukacita, rasa syukur yang dalam, karena suasananya sangat-sangat mendukung kita untuk dengan penuh sukacita, dengan penuh segala kerendahan hati kita untuk datang berjumpa dengan Bunda Maria. Kemudian ketika saya berada di mulut gua, saya sudah melihat posisi Bunda Maria berada di menjorok ke kanan dan ada altar yang biasa digunakan untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus, dan di sebelah kanannya terdapat kolam yang biasa digunakan oleh para peziarah. Gua Maria ini resmi didirikan pada tahun 1977 oleh salah seorang imam Yesuit yang waktu itu menjabat sebagai pastor paroki di Wonosari. Dan saya sedikit penasaran dengan nama Tritis. Kemudian saya mencari tahu dan bertanya, kemudian saya menemukan jawabannya bahwa nama Tritis diberikan karena adanya tetesan air yang bersumber dari stalaktit yang ada di atas gua. Sementara nama Maria Perantara Wahyu disematkan usai patung Bunda Maria diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Yohanes Puja Sumarta pada tahun 2012. Lalu apa kaitan ziarah Maria dengan Kristologi? Nah, saya ini berdasarkan pengalaman, kembali lagi berdasarkan pengalaman iman saya dan berdasarkan refleksi pribadi saya. Ketika berbicara tentang Kristologi, kita akan belajar. Saya sendiri belajar dan menemukan bahwa di dalamnya saya akan belajar tentang Yesus Kristus, di mana Yesus memiliki gelar. Yesus diberi gelar sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai pokok anggur, dan masih banyak lagi gelar yang diberikan Yesus. Gelar-gelar ini juga menunjukkan peran Yesus dalam karya keselamatan umat manusia. Dan ketika berbicara tentang ziarah, ketika berziarah ke Gua Maria, berziarah datang kepada Bunda Maria, tentu tidak akan pernah lepas dari Yesus putranya. Karena ketika berdoa kepada Bunda Maria, kita tahu bahwa Bunda Maria dibergelar sebagai Bunda Pengantara Rahmat, di mana doa-doa kita yang kita persembahkan kepada Bunda Maria, doa kita akan dihantar kepada putranya. Dan saya sangat meyakini itu, saya sangat mengimani itu. Saya percaya bahwa setiap doa yang dipersembahkan melalui perantaraan Bunda Maria selalu sampai kepada putranya, dan banyak orang yang men-sharingkan kembali mujizat-mujizat yang mereka peroleh melalui perantaraan doa Bunda Maria. Bukan hanya itu, selain pengalaman iman saya yang akan saya bagikan juga, saya melihat bahwa selain ini kita bisa menemukan peran Bunda Maria dalam karya keselamatan di dalam
berbicara tentang Bunda Maria bersama Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-5 yang menceritakan kisah di mana Bunda Maria bersama dengan Yesus dan para murid menghadiri pesta pernikahan di Kana. Di situ Yesus melakukan mujizat yang pertama, di mana tuan pesta kehabisan anggur. Dan dalam refleksi saya ya, dalam renungan pribadi saya melihat bahwa betapa malunya seorang tuan pesta ketika ketahuan kalau kehabisan anggur, padahal tamunya masih banyak. Tetapi di situ Bunda Maria berperan. Melalui Bunda Maria hanya mengatakan kepada Yesus bahwa anggurnya habis. Nah, disitulah Yesus tahu apa yang harus Yesus lakukan, dan terjadilah mujizat sehingga Tuhan pesta tetap mengadakan pesta dan sukacita pun terjadi di tempat itu. Di sini sungguh menunjukkan peran Bunda Maria. Bunda Maria selalu tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan, dalam penderitaan. Bunda Maria akan selalu menghantar doa-doa kita, asalkan kita datang kepadanya dan dengan penuh kerendahan hati. Dan itu pun yang saya lakukan. Saya punya pengalaman ketika saya berziarah ke Gua Maria Tritis, di mana sebelumnya memang saya punya pengalaman pergulatan dalam hidup panggilan saya. Ketika saya diundang bersama komunitas untuk ikut bersama berziarah ke Gua Maria Tritis bersama para biarawati dari berbagai tarekat, saya ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, dan saya sungguh bersyukur bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan memberi saya kesempatan untuk kembali menimba kekuatan rohani dengan berziarah ke Gua Maria. Saya ingat sekali ketika berziarah ke Gua Maria Tritis, ketika berdoa di hadapan Bunda Maria, saya hanya mempersembahkan seluruh pergulatan hidup panggilan saya, dan saya hanya meminta satu hal kepada Bunda Maria, bahwa saya diberikan ketenangan hati, ketenangan batin, dan kebijaksanaan agar saya dapat mengambil keputusan dengan penuh bijaksana. Karena waktu itu saya sungguh bergulat dengan hidup panggilan saya, yang mana saya sudah sampai pada titik saya ingin mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kongregasi. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dengan selesai doa pribadi dengan Bunda Maria, kemudian kami mengakhiri kegiatan kami dengan perayaan Ekaristi Kudus. Di situ saya semakin diteguhkan, dan saya ingat sekali ketika saya kembali ke komunitas, satu hal yang saya lakukan adalah saya membuka kembali buku refleksi saya, refleksi awal-awal saya ketika saya di masa postulat, di masa novisiat. Di situ saya melihat kembali, membaca kembali, ternyata saya mengambil keputusan untuk masuk biara, untuk menjadi seorang suster PIJ itu bukan paksaan siapa-siapa, bukan kehendak orang tua, tapi kehendak saya sendiri. Dan saya ingat waktu itu ada beberapa anggota keluarga yang tidak berkenan ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati, seorang suster PIJ. Di situ ada pergulatan, tetapi toh sampai pada akhirnya saya sampai pada titik ini di mana saya menjadi seorang suster PIJ. Di sini saya seperti ditampar, seperti disadarkan kembali bahwa saya harus berjuang, dan saya sungguh merasakan itu, bahwa saya setelah dari ziarah ini, setelah saya berdoa, saya menemukan kedamaian dan ada harapan baru untuk saya bangkit kembali, untuk berjuang kembali. Itu saya sungguh rasakan, dan saya kembali menata hidup saya, menata kembali cara hidup saya untuk kembali membangun hal-hal positif, kembali berjuang untuk lebih tekun lagi di dalam doa, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menimba kembali semakin banyak menimba kekuatan rohani dari Tuhan. Dan saya sungguh merasakan, dan puji Tuhan, saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur bahwa bersama dengan doa restu Bunda Maria, saya masih boleh setia sampai saat ini. Itu suatu anugerah yang sangat berharga, sangat berarti bagi saya. Dan
Bobo rohani ini yang saya dapatkan ini, saya sungguh merasakan kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang penuh dalam diri saya, dan ada harapan baru saya untuk terus berjuang. Ini saja video yang bisa saya bagikan, pengalaman saya yang bisa saya bagikan untuk Anda semua. Semoga dari pengalaman saya ini dapat menginspirasi Anda, terutama bagi saudara-saudari seiman, untuk tetap teguh, tetap tekun di dalam doa. Datanglah kepada Bunda Maria, persembahkan seluruh doa-doamu kepada Bunda Maria, kepada perantaraannya. Dan saya yakin bahwa seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dia akan selalu memandang putranya, dia akan selalu menghantar doa-doa kita kepada putranya. Itu yang selalu harus kita sadari, dan terutama saya sendiri, untuk selalu datang dan berdoa kepada Bunda Maria. Terima kasih dan semoga dapat menginspirasi Anda semua. Berkah dalam.